明天我要这个你可以现在去打手吗？还是等一会儿？着不着急呢？你说英语吗？ Bahasa Mandarin hancur tapi solo traveling di China, emang bisa? Hari ini Intan mau bahas traveling Intan di Shanghai dan Suzhou selama seminggu. Mestinya Intan berangkat berempat ya, sama dua temennya Intan dan adiknya Intan. Tapi kami berempat, bahasa Mandarinnya ala kadarnya semua. Tapi yang paling parah Intan sih, meski berangkat berempat, kami tidak selalu bersama-sama karena tujuan kita berbeda-beda. Gimana bisa kita berempat survive di negara yang rakyatnya nggak sampai 10% bisa bahasa Inggris? Dan tidak ada Google atau situs-situs internasional yang bisa diakses. Tajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Kebetulan marga Intan marga yang teman-teman bisa custom marga sendiri-sendiri. Yang Intan pakai ini efeknya rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu ada keluar lembayungnya. Ada juga yang efeknya glow in the dark. Tapi kalau teman-teman mau simple-simple, ada juga yang biasa saja, tulisan putih biasa. Ada juga variannya polo shirt. Selain custom marga, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok yang new release ini Confucius. Selain Confucius ada Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Qin Shi Huang, tokoh-tokoh tokohnya juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, Cao Cao, Huang Zhong, 5 jenderal macan, 3 bersaudara. Khusus bulan ini Open PO-nya agak mundur ya. Open PO-nya tanggal 4. Buat teman-teman yang kepengen diingatkan, boleh bisa chat admin Tokped atau Shopee di kolom deskripsi. Ditunggu. Okay, let's start. Intan berangkat 16 April naik SQ Singapore Airlines. Jam 7 malam terbang dari Surabaya. Karena naik pesawat full service, jadinya dapat makan lengkap dari appetizer sampai dessert. Sampai Shanghai itu sudah besok harinya, 17 April jam 8 pagi waktu Shanghai, which is 1 jam lebih cepat daripada WIB. Pertama-tama beli kartu Metro dulu dong. Metro itu sebutan kereta bawah tanahnya Tiongkok ya. Karena itu monitor nggak ada abjadnya dan Intan buta huruf, Intan minta diajarin cara ngisi kartu itu kayak gimana. Setelah berhasil, kita naik metro menuju hotel. Ini yang botak adiknya Intan, ini dua temennya Intan. Itu tuh hotelnya Intan, tepat berada di tusuk sate itu, Home Inn itu. Tuh. Setelah 1 jam, akhirnya Intan sampai di hotel. Intan tidur di Hotel Home Inn ya. Hotel ini berada di Uyi Road. Per malamnya 319 renminbi. Agak mahal tapi Intan suka karena lokasinya di tengah kota. Yuk tak spill dalamnya. Hotelnya agak jauh, yaitu 500 meter dari stasiun metro. Tapi untung ya di depan Hotel Intan itu ada sepeda yang harga sewanya cuma 1,5 kuai per jam. Kita bisa naik sepeda yang ada di depan hotel, terus nggak perlu balikin ke hotel guys, karena di depan metro station ada tempat parkir sepeda juga. Bisa ditaruh di situ dan ditinggal saja. Sudah kayak gitu, canggih ya. Sampai hotel kita makan dan kita cari makanan yang deket-deket hotel. Ternyata di resto Tiongkok, resto besar, resto kecil, di meja itu ada barcode-nya, di mana kita bisa pilih menu di sini, terus langsung bayar juga lewat barcode. Dan pembayarannya juga langsung dari barcode itu. Canggih ya. Ntar tinggal pelayan yang kirim makanan. Jadi bisa order tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, based on picture. Tapi karena Intan buta huruf, ya Intan tanya dong, ini menu apaan? Tidak ada abjad sama sekali di menu guys.
这个牛，这个有牛，有牛肉，没有那种放有牛有鸡蛋，这边这个牛肉这个这边，啊，这边。换一盘吧。你要哪个？这个还是那个？ Sorenya Intan pengen ke Waitan, ikonnya Tiongkok. Intan tanya resepsionis cara sampai ke sana itu kayak gimana? Oh, 我要去外滩。你要去外滩？这个地方外滩吗？外滩，你要去外滩，不知道坐什么路线过去。我不知道那个出口，我那个出口。那个中口。出口。哪个出口？那个出口。你要去外滩，不知道从哪个出口出去，或者是从哪个出口进去，反正你要找到那个出口，下出口，然后到这儿去吗？是这个意思吗？不是，metro，我知道，is Nanjing Road。到南京路的出口。南京东路站，我知道。南京东路2号口。南京东路2号口是在去到那个外滩。出口。谢谢。Oke, sampailah kita ke Waitan. Cantik sih, cuma Intan salah outfit. Di Google, Intan kemarin riset suhu Shanghai itu 18 sampai 25 derajat. Kalau 18 derajat mah enteng. AC Intan di Surabaya juga 18 derajat. Intan tidur gak pakai selimut. Sampai sini dilalah 14 derajat plus angin. Mana Intan blunder gak bawa jaket. Ini baru hari pertama. Kalau 6 malam gini terus, Intan bisa sakit nih. Abis dari Waitan, kita makan xiaolongbao di resto kecil deket hotel juga. Nggak mahal loh, ini cuma 20 kuai. Udah 2 kali makan dan makanan di sini tuh berasa sedikit hambar ya guys ya, dibanding makanan Indonesia yang cita rasanya itu kuat-kuat. Intan curiga, jangan-jangan ini makanannya nggak ada micinnya, karena rasanya nggak tajam kayak menu-menu yang ada di Indonesia. Hari kedua, Intan isi perut dengan roti matcha dan kacang merah yang Intan beli di Lawson. Intan mau keluar kota ke Suzhou yang jaraknya 100 kilo dari Shanghai. Kita naik kereta ke Suzhou, kita naik metro dari stasiun Hongqiao. Wah, ini stasiun gede. Antriannya segini panjangnya. Untung aja pelayanan mereka cepet. Iya. Ini antrian untuk foreigner guys. Yang ini untuk orang lokal. Jadi dibedakan ya. Ini karena kita foreigner ya, jadi ada identity check dulu. Kereta Suzhou datang. Perjalanan dari Shanghai ke Suzhou kalau naik kereta cepat ini nggak sampai sejam kok guys. Ini Intan lagi di kereta. Intan mau ke Suzhou. Keretanya Intan ambil yang kereta biasa ya, jadi kursinya itu 3 sama 2. Kayak gini. Keretanya ini enak sih, nyaman. Sampai Suzhou, Intan kebelet BAB. Perut Intan sakit banget. Intan cari toilet dan tara, tidak ada airnya. Gimana ceboknya? Akhirnya Intan beli air minum buat cebok. Ya, aqua termahal dalam hidup saya. Setelah sampai Suzhou, kita makan dulu. Entah ini resto apa, resto asal lewat gitu. Desainnya bagus ya.
terus kita pilih-pilih menu gitu. Sama aja guys, meskipun kelihatan secara mata itu menarik, rasanya itu agak hambar. Lapjongnya juga nggak semanis yang biasa Intan makan di Indo. Mungkin karena dimasukin kuah yang asin jadi rasanya so-so gitu. Tapi kalau dibilang nggak enak juga enggak juga ya. Habis makan, kita explore Suzhou dong. Kalau teman-teman ingat, Intan pernah bahas tentang Kaisar Yang dari dinasti Sui yang ngebangun kanal. Nah, inilah Grand Canal yang masuk UNESCO Heritage Site, guys. Ini Intan habis ini mau nyoba waterboat ini nih. Teman-teman bisa lihat ya yang di belakang. Itu ntar Intan mau naik waterboat itu. Kanal sejak dinasti Sui. Dan selama di perahu, Intan lihat kanan, kiri Intan itu banyak bangunan-bangunan unik. Rumah-rumah yang usianya ribuan tahun. Di sekitar Grand Canal juga ada toko-toko yang ngejual souvenir dan kafe. Intan sempat mampir ke kafe tapi beli air mineral Nongfu, airnya Chong San San, yang bikin Chong San San menggantikan Jack Ma sebagai orang terkaya di Tiongkok. Eits, ini kafe juga sediain papan permainan loh. Bisa tebak nggak? Hayo, ini papan permainan apa? Intan pernah bahas tentang permainan ini ya. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, linknya ada di pojok kanan atas. Di jalan, Intan sempat temuin sampel rumah dinasti Ming. Rumahnya kelihatan besar sih, tapi ini bukan rumah milik satu keluarga doang ya. Banyak keluarga yang tinggal di sini. Modelannya ternyata kayak gini. Oke, sebelum balik ke Shanghai, Intan makan dulu di resto kungfu yang lambangnya Bruce Lee. Ini resto ada franchise di mana-mana. Intan ambil paket yang 37 kuai, tapi karena udah malam minumnya udah habis. Mestinya paketnya dapat minum tuh. Ya udah, terpaksa beli Nongfu lagi di Lawson. Ini menu Intan, nasi babi lagi. Abis makan, langsung Intan ke stasiun, balik ke Shanghai, and this is the end of day 2. Masuk hari ketiga, Intan mainnya di Shanghai nih, tapi di pinggiran Shanghai. Sebelumnya Intan mau ngingetin resepsionis supaya bersihin kamar Intan dong. Ni keyi jingren tasao, ni keyi jingren tasao fang, wo de fang jian ma? 360，我的房间360。现在去打手吗？还是等一会儿？着不着急呢？你说英语吗？就是你着不着急？呀，我有急。我有急，不要着急啊。呀，360房间啊。360 ya. Ya, 谢谢. Habis gitu kita makan dulu ke resto yang deket hotelnya Intan. Untuk kedua kalinya makan di sini. Intan makan wonton, murah banget sih ini. 10 kuai itu sudah dapat separuh daging, separuh sayur. Minumnya susu kedelai dan pastinya wajib dong. Ini sambelnya supaya rasanya ngangkat. Hari ketiga Intan menghabiskan waktu Intan cuman berada di Shanghai Yinshileyuan. Ini tempat syuting. Kalau teman-teman suka banget film-film Mandarin pasti nggak asing sama tempat ini. Lokasi ini berada di Zhentun. Buat yang nonton Kabut Cinta pasti tahu yo ini jembatan apa. Ini jembatan pada saat Vicky Chou itu mencoba bunuh diri itu loh guys. Dia di sini syutingnya. 你好好的去对他说，小心不要再刺激他，他这个样子跟当年的可玉一样。谢谢你们，谢谢你们。一平，一平，你在做什么？我在做什么？
我在找东西，我在找东西呀！你下来找，我扶你下来。你会掉到河里去的。下来，我们好好的谈。下来。一平小姐，你千万不要想不开呀！想想夫人吧，想想你妈呀！如果你出了事儿。 Di sebelah hotelnya Intan itu ada toko buah, murah sih, blueberry cuma 10 kuai. Intan cobain 3 item buah. Mangga enak. Mangganya nggak manis-manis amat ternyata guys. Nggak manisnya nggak semanis mangga Indonesia. Tapi Intan suka sih. Sekarang yang blueberry ya. Kita cobain yang blueberry. Bentuknya kayak gini nih. Enak banget ini. Sekarang ini, entah ini apa. Kita cobain yang ini sekarang. Ini melon ternyata, bukan jambu. Melon tapi kecil-kecil, kayak gini. Hambar sih kalau ini. Apa mungkin karena tadi barusan nyoba mangga, mangganya lumayan manis. Nah ininya hambar. Ini adalah 3 hari pertama Intan di Shanghai. Next episode adalah hari keempat sampai balik ke Surabaya. Di hari keempat Intan cari jodoh di Shanghai loh. Karena di Shanghai ada pasar jodoh Shanghai. Dan juga Intan pergi ke tempat-tempat ikonik lainnya di Shanghai. Ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton.